Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian bersama keluarga keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya untuk melanjutkan materi tematik hari ini. Oke, kalau sudah semangat, kalian bisa mempersiapkan buku tematiknya. Hari ini kita akan belajar masih di tema ketujuh, yaitu peristiwa dalam kehidupan di subtema kedua, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah mau memulai materinya, Ustazah mau membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian mempelajarinya nanti, Ustazah harapkan yang pertama, anak Ustazah semoga dapat menjelaskan peristiwa sebelum pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, melengkapi peta pikiran dari teks narasi sejarah. Yang ketiga, menentukan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula dengan menggunakan gambar. Keempat, menentukan pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Dan kelima, mengaplikasikan kandungan Al-Quran surah An-Nahl ayat 13. Di dalam surah An-Nahl ayat 13 yang artinya, dan jika menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Sekarang kalian bisa membuka buku tematiknya di halaman 111 ya. Mulai ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang masa penjajahan ya, masa sebelum penjajahan di negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa tentang seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu peristiwa pembentukan BPUPKI ya. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendesak. Akhirnya Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, pembentukan BPUPKI inilah yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuretsu Yundi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Nah, setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuretsu Junbei Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Jadi, PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan, sehingga golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, itu tentang peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut setelah kita baca, nah kita bisa mengambil atau mengelompokkan informasi teks pada
bacaan tersebut, terutama pada narasi sejarah dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sebelum membuat peta pikiran, kita perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi secara sejarah secara keseluruhan. Nah, yang pertama yaitu mencatat informasi penting dari teks tersebut dan mengelompokkan berdasarkan kata tanya. Masih ingat kata tanya itu? Oke, kata tanya itu seperti apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Nah, setelah membuat peta pikiran di dalam teks narasi sejarah, nah, kita dapat mengelompokkan informasi penting dari teks sejarah tersebut ke dalam peta pikiran. Kalian bisa lihat di halaman 113. Nah, sekarang kita berlanjut untuk mempelajari perubahan wujud benda yang dapat kembali. Ya, di halaman 113 lagi. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain, misalnya air yang membeku menjadi es, atau es yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Ya, jadi perubahan wujud ini contohnya, ketika kalian membuat es dari cair dimasukkan ke freezer, nah menjadi membeku ya, menjadi es. Nah, setelah itu es yang sudah membeku tersebut dikeluarkan dari freezer, ditaruh di ruang terbuka. Nah, kembali mencair menjadi air kembali, tetapi dengan menggunakan perilaku-perilaku tertentu. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, air yang dimasukkan ke freezer tadi menjadi es atau membeku. Setelah itu, air tersebut dikeluarkan dan ditaruh di ruang terbuka, menjadi mencair atau kembali menjadi air. Nah, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Faktornya apa saja kok bisa yang air yang sudah keras tadi, yang sudah membeku, dikeluarkan di ruangan terbuka menjadi air kembali. Nah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contohnya, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketika proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar yang dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud ya. Jadi ketika es batu tersebut ditaruh di ruangan terbuka, nah ada melepaskan kalor, nah sehingga menyerap kalor sehingga menjadi air ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan paham ya nak ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pola lantai, gerak, tari, kreasi, daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari ya. Jadi pada para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik ya. Kalau monoton di satu tempat terus, nah kelihatan tidak menarik sehingga berpindah. Nah, penari tersebut sehingga membentuk beberapa pola lantai. Nah, seperti pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh, tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Josepan dari Papua. Yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Nah, yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran.
Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari rejang dewa dari Bali. Yang keempat, pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang dengan menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Ya, itu ya beberapa jenis pola lantai untuk tari tradisional ya. Nah, untuk pembelajaran 1 dan 2 hari ini saja akhirin sampai di sini. Kalian bisa membaca kembali dengan butenanya, mempelajari kembali ya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami. Ustazah mohon, Ustazah berpesan selalu mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika kita sedang di luar rumah. Semoga kalian bersama keluarga selalu keadaan sehat dan selalu dalam keadaan fit ya tubuh kita, sehingga melakukan aktivitas selalu semangat ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.